tentang kitab Ihya Ulumiddin. Ini kitab yang luar biasa, karya besar, bahkan salah satu karya terbesar Imam Al-Ghazali. Kitab itu ditulis oleh beliau dengan maksud untuk mendamaikan antara dua kelompok ulama yang sebelumnya itu bersitegang. Ada ketegangan yang terjadi antara ulama fikih dengan ulama tasawuf. Karena ulama fikih seringkali menuduh ulama tasawuf itu ya tidak memperhatikan syariat. Sementara di sisi lain ulama tasawuf sering menganggap ulama fikih itu kaku dalam beribadah, tidak ada ruh pada ibadahnya. Maka beliau kemudian ingin mendamaikan kedua kelompok ulama tersebut. Ditulislah kitab Ihya Ulumiddin dengan maksud untuk menyatukan. Ya, maka beliau kemudian diberi gelar sebagai Hujjatul Islam. Itu Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa dikritik hadis-hadisnya? Kitab Ihya Ulumiddin itu kitab dalam ilmu akhlak. Dalam akhlak ya, bukan kitab hadis. Kitab itu ditulis sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau misalnya kitab hadis tentu dipenuhi dengan mata rantai periwayatan, ada sanadnya. Kalau misalnya punya kitab Sahih Bukhari yang asli, bukan ringkasan tapi Sahih Bukhari yang asli, itu di situ ada mata rantai sanadnya disebutkan. Misalnya kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub ya an Abi Kilabah an Anas an Rasulullah SAW annahu qala. Jadi pasti ada Pak itu mata rantainya. Kalau kitab hadis yang asli. Tapi kalau kita baca kitab fikih enggak usah ada mata rantai begitu, karena bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan materi fikihnya. Ya, kalau kitab akhlak ya enggak perlu ada panjang begitu, karena yang dibutuhkan isinya, bukan mata rantainya. Jadi Imam Al-Ghazali ketika menyampaikan hadis itu beliau tidak kemukakan sanad yang panjang begitu. Sehingga ketika ulama-ulama hadis meneliti, menurut penelitian ulama hadis ada yang dhaif dan sebagainya. Yang kedua, ada perbedaan metode antara ulama hadis dengan ulama tasawuf. Di ulama tasawuf itu ada namanya metode kasaf. Kasaf itu tersingkapnya sesuatu. Jadi misalnya pernah ada seorang ulama hadis ini sampaikan hadis di pengajian. Situ ada ulama sufi, dia kata itu hadis yang kamu sampaikan hadis palsu itu. Ulama hadis ini heran, mana hadis palsu nih dari sanadnya. Kata beliau itu ada nabi di atas kepalamu yang dia sampaikan bahwa itu hadis palsu. Karena ada namanya kasyaf. Tersingkapnya sesuatu yang tersembunyi. Nah, itu ulama-ulama. Tapi ini kan susah diukur. Susah diukur, Pak. Ya. Oleh karena itu perlu saling menghormati di antara disiplin ilmu yang beda tersebut. Ya, bagaimanapun juga kitab Ihya Ulumiddin itu adalah kitab yang sangat besar dalam sejarah umat Islam.